dalam memberantas judi yang meresahkan masyarakat, baik judi secara konvensional maupun digital. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan hari ini untuk penginapan ya yang cukup besar yang berdomisili di Tangerang. Nantinya akan dijelaskan oleh Bapak Direktur Ekonomi Khusus, ya, di mana penjelasan tersebut secara substansif penyidikan dan penyelidikannya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kegiatan pengungkapan tersebut ini ya dengan stakeholder lainnya, terutama kementerian dan lembaga yang ada di pemerintahan kita, ya, di mana kita sama-sama tetap berkomitmen untuk pelaku-pelaku kejahatan, terutama yang menyangkut masalah judi online, ini tetap kita lakukan ya pengungkapan atau pemberantasannya. Dengarkan penyampaian dari Direktur Ekonomi Khusus Baris Krim Polri, Brigjen Pol Elvi Asegaf. Untuk waktu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati mitra saya, Bapak Agus Sahat, yang kami hormati dari OJK, Ibu Yuliana, selaku Deputi Komisioner, yang kami hormati dari Menko Polhukam, yaitu Pak Dr. Setia Utomo, kemudian mitra saya dari Komdiki, yang kami hormati Pak Sofyan, Bapak Brigjen Irhamni, para pejabat utama Baris Krim yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Pak Cyber, Pak Karobin Ops, Porwa Sidik, dan rekan-rekan media yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, puji Tuhan atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga bisa mengawali pagi ini dengan kegiatan press release terkait dengan kinerja Baris Krim dalam rangka pengungkapan tindak pidana perjudian online. Kami sampaikan bahwa sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera memberantas judi online yang tentunya banyak berdampak negatif baik kepada para pemain itu sendiri maupun para bandar yang menyelenggarakan perjudian individu. Kehidupan daripada para pemain tentunya akan berdampak negatif pada mereka semua. Selain itu juga muncul kriminalitas baru dampak daripada perjudian ini, termasuk para bandar ya melakukan kegiatan pencucian uang yang dilakukan secara sistematis dan masif. Oleh karena itu, Direktorat Tipdeksus concern yang dilakukan oleh tindak pidana judi online tersebut. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kita melakukan rilis terkait dengan penyitaan salah satu aset yang menjadi ujung daripada hasil pencucian uang melalui upaya kita bersama-sama dengan kementerian lembaga yang tadi kami sampaikan, ya, dari penelusuran transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pemain sampai dengan bandar, sehingga proses itu
kita lakukan penyelidikan selama beberapa waktu. Kita lihat bahwa berupa satu unit hotel Arus yang ada di Semarang, Jawa Tengah, yang dikelola oleh PT AJP, yang berasal dari dana yang ditransfer dari rekening FH melalui 5 rekening. Yang pertama, satu rekening dari MG dan 2 rekening dari KB, serta hasil penarikan tunai dan penyetoran tunai yang dilakukan oleh GP dan AS dengan total senilai 40.560.000.000 rupiah. Rekening tersebut diduga dikelola oleh bandar dengan platform judi online antara lain Davabet, Agen 138, dan judi bola. Kami sampaikan untuk modus operandi yang dilakukan yaitu dengan cara menampung semua uang hasil perjudian online pada rekening-rekening nomini yang mereka buat, selanjutnya ditempatkan dan ditransfer serta dilakukan penarikan secara tunai dan ditempatkan ke rekening-rekening nomini lainnya. Sebagai upaya layering atau pengelabauan untuk menyembunyikan asal-usul daripada uang tersebut. Hotel Arus di Semarang. Persangkaan pasal dan ancaman hukuman yang kita masukkan dalam perkara ini yaitu pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 10, junto pasal 69, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan atau pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 303 KUHP. Untuk ancaman hukuman tindak pidana TPPU yaitu pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 2010 yaitu ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Untuk ancaman hukuman terhadap perjudian online yaitu pasal 303 KUHP, ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Kemudian untuk pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 2008 tentang ITE, ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kami sampaikan bahwa objek penyitaan itu berdasarkan penetapan Negeri Semarang nomor 1580 /Pen Pit B Sita /2024 PN Semarang tanggal 16 Desember 2024 dan surat perintah penyitaan nomor SP Sita nomor 44 1 Romawi Res 2.6 2025 Diktus tanggal 3 Januari 2025. Untuk bangunan hotel tersebut identitasnya sebagai berikut, yaitu Hotel Arus yang beralamat di Jalan Wahidin, Semarang, nomor 116, Blok O, RT 2, RW 8, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Cadisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pengelolaan JP nilai objek sekitar 200 miliar rupiah. Kami sampaikan juga bahwa selain penyitaan terhadap Hotel Arus, penyidik juga telah memblokir terhadap 17 rekening yang diduga melakukan transaksi hasil perjudian online tersebut
pada periode 2020 sampai dengan 2022 dengan total 72 miliar 335.550.082,24 juta rupiah. Keberhasilan pengungkapan kasus ini tentunya tidak terlepas dari bantuan rekan-rekan kami, mitra kami dari Kejaksaan Agung, PPATK, OJK, Komdiki, dan Menko Polkam yang banyak berkontribusi kepada pengungkapan tindak pidana ini. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pencegahan, pemberantasan perjudian online dan tindak pidana pencucian uang. Kami mohon supaya segera melaporkan semua bentuk perjudian dan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada kami, pada Polri, tentunya dengan kerjasama dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Kami perlukan dalam upaya menciptakan mental masyarakat yang sehat dan menciptakan sistem keuangan yang bersih dan transparan. Semoga dengan pengungkapan ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Mari kita sama-sama mewujudkan Indonesia yang bebas dari segala bentuk perjudian dan kegiatan pencucian uang. Demikian yang kami sampaikan, informasi dari hasil pengungkapan tindak pidana judi online dan penyitaan aset dari pengungkapan perkara kita yang kita sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Brigjen Helvi Asigap sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri atas penjelasannya atau paparan dalam kegiatan pengungkapan money laundering yang ditangani. Baik rekan-rekan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya kasih waktu kesempatan 3 pertanyaan dulu. 1, ada lagi? Ya, Ibu aja dulu. Ya, sebutkan nama dan dari media mana ya. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Atvis dari Tempo. Sebenarnya mau mastiin aja sih Pak, kan tadi Bapak bilang kalau dari Hotel Arus ini kan dari sindikat ya. Nah ini apakah berarti semua pengelola ini dari sindikat judol apa gimana? Dan kan ini juga hotelnya udah bintang 4 ya. Nah ini untuk kan pasti ada perizinan dan segala macam. Nah itu untuk perizinannya selama ini apakah ada backing atau seperti apa ya jadinya? Itu Simone. Langsung saja jawab. Untuk pengelola tersebut dibentuk oleh kelompok mereka, ya. Kemudian mereka mengoperasikan kegiatan hotel ini sampai dengan hari ini. Dan masalah perizinan kita baru dalam proses penyidikan dan nanti akan kita kembangkan ke sana. Terima kasih. Baik, oke silakan yang kedua. Rekan-rekan bisa juga terkait kasus ini untuk tidak melebar kemana-mana dapat menanyakan ke kementerian dan lembaga lainnya ya, silakan ya, silakan nama dan ininya ya. Mbak, saya Abid dari Kobaran. Izin nanya, ini kan mereka sindikat gitu ya. Nah, mereka ini ada keterkaitan nggak sih Pak sama judul-judul dari Kamboja atau dari negara mana gitu? Dan mereka ini apa Pak? Maksudnya apakah bandar besar atau masih ada bandar lebih besar lagi yang terkait sama mereka gitu? Terima kasih. Terkait dengan perkara ini kita fokus ke TPPU-nya. Nanti di tindak pidana asal akan dirilis secara khusus oleh Dircyber. Dan nanti kita tunggu undangan dari beliau. Untuk TPPU-nya kita fokus untuk masalah penyitaan asetnya saja. Hasil daripada transaksi keuangan yang kita telusuri. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya Edwin dari Kompas TV. Bapak izin bertanya soal dengan aktivitas dari hotel ini sendiri. Tertulis kalau dari visual kita lihat kan disita seperti itu Pak. Nah kira-kira apakah akan ada masa mereka tidak boleh beroperasi? Karena kalau kita lihat dari media sosialnya sendiri itu masih beroperasi bahkan masih merayakan tahun baru. Seperti itu yang dimana kan kalau dari kronologinya ini sebelum tahun baru untuk di TKP-nya, untuk langsung melihat di TKP-nya seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terkait masalah kegiatan operasional hotel saat ini masih berlangsung seperti biasa. Sampai karena nanti ada ketetapan lebih lanjut dan akan kita lakukan penyidikan nanti melalui gelar perkara ya terkait masalah operasional hotel itu sendiri. Terima kasih. Baik, ya silakan. Ya Pak, perkenalkan saya Ansari dari bisnis.com. Mau bertanya Pak, untuk dari kasus ini total tersangkanya ada berapa sama perannya apa aja Pak? Terima kasih. Baik, kita belum sampai ke tersangka ya, nanti akan kita rilis lebih lanjut karena kita fokus hari ini terkait masalah penyitaan aset dulu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi. Tidak ada? Ya. Pagi Pak, saya Nadia dari Antara. Izin tanya Pak, berarti sekarang yang orang-orang ini yang tadi inisial tadi itu statusnya seperti apa? Lalu rekeningnya seperti apa? Koordinasi dengan PPATK untuk pemblokirannya. Terima kasih. Ya, untuk statusnya mereka masih saksi dalam perkara penguatan TPPU-nya. Nah, nanti akan kita lakukan gelar perkara khusus untuk peningkatan status nanti setelah kegiatan ini berlangsung. Terkait masalah PPATK, kita terus berkolaborasi dengan beliau ya. Tentunya masih cukup banyak yang harus kita telusuri aset-asetnya melalui transaksi keuangannya dan dari PPATK sangat membantu sekali dalam proses pengungkapan perkara perjudian ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya dari rekan-rekan, mungkin kami persilakan Ibu Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK mungkin bisa disampaikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan money laundering yang ditangani. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Selamat pagi rekan-rekan media. Dalam kesempatan ini untuk sama-sama mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ini penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan aktivitas perjudian, termasuk perjudian daring ini. Dan peran OJK saat ini tersebar dalam berbagai poin. Di antaranya adalah kami bekerjasama dengan Komdiji untuk melakukan pemblokiran dan juga kami bersama-sama industri sektor jasa keuangan sudah melakukan penyusunan guideline SRA yang antara lain pada ujungnya nanti juga bisa melakukan penajaman deteksi terhadap aktivitas-aktivitas transaksi yang mencurigakan. Tentu saja termasuk kegiatan perjudian yang saat ini kita bahas. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Kami tetap pada komitmen kami untuk mendukung upaya penegakan hukum ini. Terima kasih. Baik, mungkin dari Pak Brigjen Muhammad Irhami langsung bisa disampaikan PPATK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para senior sekalian dan hadir pada press ini, kami dari PPATK mewakili Bapak Kepala PPATK yang beliau ada kegiatan lain. Pada intinya sesuai dengan tugas pokok kami sebagai focal point pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kami bertugas untuk menerima pelaporan, melakukan analisa dan
meneruskan aparat penegak hukum. Tentunya ini adalah bukti bahwa kami punya komitmen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kami akan siap mendukung Bapak Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus untuk mengejar dan selanjutnya melakukan penindakan pelaku-pelaku tindak. Ilhamni. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk Bapak Agus Sahad, perwakilan dari Kejaksaan Agung. Kami persilakan, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya Kejaksaan Agung mendukung langkah dari penyidik dari Barreskrim Polri. Ya. Dan sebelum perkara ini naik ke tingkat penyidikan, sudah dilakukan koordinasi intensif antara penyidik dari Barreskrim bidang tindak pidana umum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Kami persilakan untuk Bapak Setio dari Menko Polhukam. Kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asisten deputi penegakan hukum mewakili Menko Polhukam. Dalam hal ini terlebih dahulu kepada jajaran Mabes Polri bisa mengangkat kasus ini ke permukaan publik, di mana ini adalah sebagai pengimplementasian sebagaimana kita ketahui bersama di penghujung tahun Bapak Menko Polhukam bersama jajaran Menteri Kapolri, Kemenko Digi, PPATK, Kejaksaan Agung telah merilis betapa masifnya dampak daripada sebuah perjudian online ini. Jadi pertama-tama Menko Polhukam memberikan apresiasi, Pak. Tentunya ini hanya sebagian kecil dari kasus yang diungkap oleh Mabes Polri. Tentunya masih banyak lagi hal-hal lain yang perlu diungkap oleh Mabes Polri, dan Menko Polhukam secara kontinu akan terus sebagai Kementerian Koordinasi akan selalu memberikan koordinasi, memberikan wise hal-hal yang terbaik bagi berjalannya pemberantasan judi online ini. Demikian yang bisa kami sampaikan mewakili dari Menko Polhukam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami persilakan dari Bapak Sofyan Kurniawan, perwakilan dari Kementerian Komdigi. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pimpinan dari kami Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan berkomitmen untuk terus mendukung pemberantasan tindak pidana judi online. Di dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan proses pemblokiran terhadap situs dan konten terkait dengan judi online. Selain itu juga kami melakukan proses penelusuran dan sharing informasi kepada OJK dan PPATK terkait dengan nomor rekening yang diduga terkait dengan tindak pidana judi online. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan media, demikian press release terkait penyitaan Hotel Arus yang ada di Semarang, Jawa Tengah ini dalam rangka penyidikan perkara terjadinya tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal perjudian online. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah.